Halo para netizen penyuka alur cerita film. Welcome to the channel. Apa kabar? Seperti biasa, semoga kita senantiasa diberi kesehatan jiwa, raga, dan aman dari kehabisan kuota pastinya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan kalian semua alur dari sebuah film yang lumayan lawas, namun masih oke lah untuk dinikmati bagi kalian yang penyuka genre action. Film ini berjudul Cobra yang rilis pada tahun 1986. Film ini merupakan requestan by the way dari kawan kita yang memiliki akun bernama Yopi Suprapto. Makasih ya Bung Yopi atas requestnya. Sebelum lanjut, spoiler warning bagi kalian yang belum nonton film ini. Namun bagi yang bodo amat, tanpa banyak bacok langsung ke intro. Cobra. Film ini digarap dan disutradarai oleh George P. Cosmatos dan ditulis oleh Sylvester Stallone yang juga membintangi peran utama dalam film ini. Film ini secara longgar didasarkan pada novel berjudul Fair Game yang ditulis oleh Paula Gosling yang kemudian difilmkan dengan judul yang sama pada tahun 1995. Karena dari novel yang sama mungkin ceritanya hampir-hampir mirip gitulah ya, harusnya. Belum nonton juga sih film Fair Game, mungkin bagi kalian yang pernah nonton bisa kasih gambaran sedikit di kolom komentar. Anyway, film ini diproduksi oleh The Cannon Group dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Film ini memperoleh rating 5,8 dari 10 dari situs IMDb dan 3,4 dari 10 dari situs Rotten Tomatoes. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anggota dari suatu grup bernama Night Slasher, sebuah kelompok kejahatan yang sesat, kejam, gila, bego, nggak punya otak, dan maaf ya, terbawa suasana. Orang ini tengah mendatangi sebuah minimarket bernama The King Market menggunakan Kawasaki Z1R 1000 yang mungkin merupakan motor yang lagi ngetren pada saat itu. Orang ini masuk menuju minimarket dan langsung menembak ke segala arah menggunakan senapan jarak dekat jenis shotgun dengan tipe M788 mungkin. Soalnya sekilas mirip. Dan dia pun mulai membunuh seseorang dan menyandra beberapa orang lainnya dengan tujuan untuk memberikan pesan teror kepada warga Amerika bahwa mereka adalah pahlawan dan pencipta suatu keadaan yang mereka sebut sebagai dunia baru. Sedikit info bahwa kelompok Night Slasher memiliki tujuan untuk menciptakan dunia baru yang dimana hanya orang-orang kuat sajalah yang berhak untuk hidup, sementara orang yang lemah harus dibunuh. Beberapa saat kemudian polisi mengepung market itu dan melakukan negosiasi dengan orang ini. Ya, kita sebut saja penjahat lah ya. Namun tidak ada tanggapan apapun dari dalam market. Karena kebanyakan polisi tunduk terhadap hukum dan cenderung akan mencari cara menyelamatkan Sandra dan sebisa mungkin untuk tidak membunuh penjahat ini yang biasanya hal ini mendatangkan keraguan kepada polisi pada umumnya, maka diutuslah Cobra, personil polisi dari Los Angeles Police Department berpangkat detektif letnan namun merupakan member dari Zombie Squad yang bisa disebut juga sebagai kelompok spesialisnya lah kurang lebih yang akan membunuh tanpa ragu jika diperlukan. Setibanya di TKP, Cobra atau yang memiliki nama asli Marion Jola, enggak dong, lawak terus. Marion Cobretti yang diperankan Akang Stallone langsung memasuki market itu dan membaca situasi dengan cepat. Harusnya nggak sesate itu juga anjing. Dengan lihai, Cobra langsung berhadapan face to face dengan penjahat itu dan melemparinya dengan pisau sebagai serangan kejutan dan diakhiri dengan 4 tembakan beruntun. Para wartawan yang menghampiri Cobra lantas menghakiminya karena menurutnya penjahat itu memiliki hak untuk hidup. Namun Cobra dengan sangat tenangnya mengatakan untuk memberitahukan hal itu ke keluarga korban yang telah dibunuh oleh penjahat ini. Setelah kejadian itu pada malam hari dan seterusnya, semakin marak terjadi pembunuhan yang melibatkan sebagian besar merupakan seorang perempuan sebagai korbannya karena mereka adalah individu yang mayoritas terbilang lemah. Maaf nih. Total ada 16 orang korban dalam 1 bulan itu. Pemilihan korban dilakukan secara random tanpa memandang status, ras, dan umur. Sampai suatu ketika mereka tertangkap basah oleh seorang wanita bernama Ingrid yang diperankan oleh Brigitte Nielsen tengah meletakkan seorang korban di tepi jalan dan melihat secara jelas wajah satu orang yang merupakan pelaku pembunuhan yang selama ini dicari oleh kepolisian. Kita sebut saja namanya Mamat. Namun karena mobilnya tidak di posisi berhenti, ia dapat meloloskan diri dari mereka.
Dan ternyata satu orang perempuan yang bersama pembunuh itu merupakan seorang polisi yang menjadi orang dalam bagi kelompok Night Slasher. Ia mengingat plat mobil Ingrid dan melacaknya melalui database Departemen Kepolisian Los Angeles. Beberapa hari setelahnya, Ingrid yang tengah selesai dari pekerjaannya sebagai seorang model bersama rekan kerjanya diserang oleh Night Slasher di bawah basement. Namun untuk kedua kalinya mereka gagal membunuh Ingrid yang merupakan saksi dan sekaligus satu-satunya orang yang mengetahui wajah pembunuh Night Slasher berkat dari gangguan rekannya dan security yang mencoba untuk menyelamatkan Ingrid. Ingrid kemudian dirawat di suatu rumah sakit ditemani oleh Cobra dan Gonzales yang mencoba untuk menggali informasi darinya. Beberapa orang polisi juga berjaga di luar ruangan by the way. Sesaat kemudian ketika Cobra kembali ke rumahnya untuk menyelidiki beberapa informasi, polisi yang berjaga di luar ruangan Ingrid dan Gonzales diperintahkan kembali ke kantor oleh seorang perempuan polisi tadi yang menjadi orang dalam bagi Night Slasher. Kita sebut saja namanya Siti. Karena bantuan Siti, Mamat bisa leluasa masuk ke rumah sakit itu dan langsung menyerang Ingrid di tempat tidurnya. Tapi ternyata Ingrid baru saja keluar dari kamar mandi. Sontak Ingrid langsung mengunci diri di kamar mandi dan mencoba untuk membuka pintu lain di sebelahnya yang telah diblok oleh peralatan medis di ruangan sampingnya. Ketika hampir saja mendapatkan Ingrid berhasil kabur melalui pintu itu dan langsung menekan bel alarm kebakaran agar semua orang panik dan keluar dari kamar mereka. Cobra pun sampai di lokasi dan Mamat gagal untuk ketiga kalinya membunuh Ingrid. Keesokan harinya, Cobra dan Gonzales hendak membawa Ingrid ke suatu tempat persembunyian. Namun oleh pihak kepolisian, ia memerintahkan si Siti sebagai pengawal tambahan. Tentu saja selama ada Siti, kemanapun mereka pergi, Night Slasher pasti akan datang menghampiri mereka. Ketika dalam perjalanan menuju tempat persembunyian, Cobra diserang oleh dua kendaraan dari Night Slasher. Dengan kelihayannya, Cobra menghancurkan truk Night Slasher, namun kendaraan yang satunya lagi dapat melarikan diri. 4 kali nih gagal. Akibat dari aksi Cobra, banyak fasilitas umum rusak dan masyarakat menjadi resah dan panik. Kepala kepolisian dan beberapa partner polisi tidak suka dengan tindakan Cobra yang seperti semena-mena dan tidak taat hukum. Oleh karenanya, Cobra membawa Ingrid keluar dari kota Los Angeles bersama Gonzales dan tentu saja Siti. Setibanya di suatu kafe, Cobra berbincang-bincang dengan Ingrid sambil makan kentang goreng. Sembari melihat, Siti menelpon seseorang dengan tingkah yang mencurigakan, namun Cobra masih menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Malam harinya di suatu motel tidak jauh dari kafe tadi, Siti berlagak panik setelah Cobra memergokinya menelpon seseorang, namun Cobra acting seolah-olah dia tidak curiga. Dan kembali ke kamar lalu mempersiapkan granat beserta senjata jenis SMG atau submachine gun dengan kode Jatimatic 9mm plus laser sight untuk berjaga jikalau firasatnya benar tentang Siti. Dan setelahnya menghabiskan malam itu bersama Ingrid di ranjang. Kalian tahulah mereka ngapain ya. Keesokan harinya ketika hendak melanjutkan perjalanan, mereka diserang oleh Night Slasher. Tak tanggung-tanggung, Night Slasher kini membawa seluruh anggotanya untuk membunuh Ingrid, Cobra, dan juga Gonzales. Awalnya mereka terkepung di kamar mereka masing-masing, namun ketika Cobra merasa sudah membunuh semua yang mengepungnya, dia dan Ingrid berhasil keluar dari kamar itu, lalu melarikan diri. Sayangnya hal itu tidak berlaku bagi Gonzales yang tertembak tepat di bagian paha kanannya tetapi tidak dibunuh oleh Night Slasher, karena fokus mereka adalah Ingrid dan Cobra. Ingrid kemudian mengendarai truk mereka dan Cobra menembaki para Night Slasher dari belakang truk. Cobra mampu melumpuhkan lumayan banyak Night Slasher dan pada akhirnya truk itu tidak mampu untuk berjalan lagi dan memilih untuk berlari menuju pabrik pengecoran melalui kebun jeruk. Ingrid berlari menuju pabrik sembari dikejar oleh Siti, sementara Cobra menahan para anggota Night Slasher yang mencoba membunuh mereka. Ketika sudah tampak aman di kebun jeruk, Cobra langsung menyusul Ingrid yang tengah dikejar oleh Mamat, Siti, beserta beberapa anggota Night Slasher yang tersisa. Anggota Night Slasher yang mungkin bisa kita sebut kroco-kroconya dibunuh oleh Cobra dengan beberapa cara seperti ditembak, ditembakkan bom, maksudnya dipancing ke suatu area lalu meledak karena tembakan Cobra yang mengenai bom yang sebelumnya ditaruh di sana. Paham kan? Paham lah ya, pokoknya seperti itu.
Dan yang terakhir ada pula yang dibakar, yang akhirnya hanya menyisakan Siti dan Mamat. Siti dengan mudahnya ditembak oleh kobra setelah hampir saja membunuh Ingrid, namun lukanya Siti tidak terlalu fatal. Tibalah akhirnya kobra hampir saja membunuh Mamat, namun karena drama percakapannya yang kepanjangan, alhasil kobra diterjangi oleh Siti dari belakang yang memberikan Mamat kesempatan untuk mendekati dan berakhir dengan pertarungan hand to hand. Awalnya kobra berhasil disudutkan oleh Mamat yang hampir saja melukai wajah menusuk mata kobra, namun kobra menemukan momen lengah Mamat yang akhirnya membalikkan posisi mereka. Dengan beberapa pukulan menggunakan pistol dari kobra yang memberikan efek... Bentar, itu kan pistol ya? Kenapa nggak ditembak aja gitu loh? Dan Mamat pun berakhir tewas dengan kait besi segede gaban menancap melalui punggungnya namun tidak menembus perutnya. Atau mungkin menembus perutnya sih, tapi tertutupi bajunya jadi ya nggak kelihatan. Akhirnya Night Slasher dibabat habis oleh kobra sendirian, dan para partner polisi yang awalnya tidak suka dengan tindakan kobra berbalik menaruh respek dan bangga kepada kobra. Gonzales dirawat dan dilarikan ke rumah sakit, dan film Cobra pun berakhir dengan memperlihatkan Cobra dan Ingrid meninggalkan lokasi itu menggunakan motor Harley Davidson berjenis FX RS 1340 Lowrider yang sebelumnya dibawa oleh salah satu Night Slasher. Itulah alur cerita dari film Cobra. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Yopi karena telah memilih channel ini sebagai salah satu referensi rangkum alur cerita filmnya. Bagi kalian yang mungkin punya request seperti Bung Yofi, jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya pamit, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan telat makan dan beribadah. Sampai jumpa pada bedah film selanjutnya. Dadah.